Hello guys, welcome back to my channel. Hansen Teja in the house yo. Hari ini aku menjelaskan sejarah daripada YouTube. YouTube, siapa yang tidak tahu dengan YouTube? Hampir semua orang tahu dengan yang namanya YouTube. Yang melihat video ini pun sudah pasti tahu dengan YouTube, karena ini merupakan platform YouTube. Apalagi sekarang kita di rumah aja, ya kan? Jadinya kita pasti mencari hiburan agar diri kita tidak bosan ketika kita sedang di rumah aja. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan YouTube ini berpusat di San Bruno, California, yang di sini. Ini fotonya. Nih. Dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan juga HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten yang dibuat oleh para kreator video. Pertama didirikan oleh Chad Hurley, ini Steve Chen, dan juga Jed Karim, yang sebelumnya merupakan mantan dari karyawan pertama PayPal. Chad Hurley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania. Sementara Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois dan at Urbana-Champaign. Cerita yang diterbitkan oleh media, Hurley dan Chen mengembangkan ide YouTube pada bulan-bulan pertama tahun 2005. Mengapa ia bisa mendapat ide ini? Karena ia mengalami kesulitan saat berbagi video pesta makan malam di apartemennya Chen di San Francisco. Karim tidak datang ke pesta dan menolak pesta tersebut pernah terjadi. Sementara Chen berkomentar bahwa ide YouTube tercetuskan setelah pesta makan. Tampaknya diperkuat oleh metode pemasaran yang terpusat pada menciptakan cerita yang mudah dicerna konsumen. Itu yang dipikirkan oleh Chen. Berawal dari sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai $11,5 juta dari Sequoia Capital antara November 2005 dan April 2006. Kantor pertama YouTube ini terletak di atas sebuah restoran Jepang dan pizzeria di San Mateo, California. www.youtube.com ini aktif pada 14 Februari 2005 dan situs ini dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya. Merupakan logo YouTube yang lama, ini dari tahun 2006 sampai 2011 dengan gradasi warna yang berbeda dengan yang punya sekarang. Beta YouTube ini ditawarkan pada Mei 2006, 6 bulan sebelum peluncuran resmi pada November 2005. Pertumbuhan situs ini meroket dan pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa ada lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya, dan situs YouTube ini menerima 100 juta kunjungan video per hari. Menurut data yang dikumpulkan oleh perusahaan riset pasar Comscore, YouTube adalah penyedia video daring utama di Amerika Serikat dengan pangsa pasar 43% dan lebih dari 14 miliar video ditonton pada bulan Mei 2010. YouTube mengatakan bahwa sekitar video berdurasi total 60 jam diunggah setiap menit dan 3/4 materialnya berasal dari luar Amerika Serikat. Situs YouTube ini menerima 800 juta kunjungan unik setiap bulannya. Diperkirakan bahwa pada tahun 2007, YouTube mengonsumsi pita lebar yang sama besarnya seperti seisi internet pada tahun 2000. Alexa menempatkan YouTube sebagai situs ketiga yang paling banyak dikunjungi di internet setelah Google dan Facebook. Alexa merupakan sebuah anak perusahaan dari Amazon.com yang berbasis di California. Bagi kalian yang tidak tahu bahwa Alexa itu apa, pada bulan Oktober 2006, Google Inc. mengumumkan bahwa mereka telah membeli YouTube dengan nilai $1,65 miliar Amerika dalam bentuk saham. Persetujuan ini dirampungkan pada 13 November 2006. Google tidak memberikan informasi rinci mengenai biaya operasi YouTube dan pendapatan YouTube tahun 2017 dalam pengisian formulir wajib.
Bulan Juni tahun 2008, sebuah artikel di majalah majalah Forbes adalah sebuah majalah bisnis dan finansial Amerika Serikat yang didirikan pada 1917 oleh B.C. Forbes. Bagi kalian tidak tahu Forbes itu apa, ini gedung Forbesnya. Forbes memperkirakan bahwa pendapatan YouTube tahun 2008 mencapai 200 juta dolar Amerika. 200 juta dolar Amerika itu bukan merupakan suatu uang yang kecil ya. Setelah mengamati kemajuan penjualan iklannya, pengunjung YouTube rata-rata menghabiskan waktu 15 menit sehari untuk menonton video yang ada di YouTube. Berbeda dengan 4-5 jam sehari yang dihabiskan warga Amerika Serikat biasa untuk menonton televisi. Pada tanggal 31 Maret 2010, YouTube meluncurkan desain situs baru dengan tujuan menyederhanakan antarmuka atau interface atau tampilan dari web YouTube ini sendiri dan meningkatkan waktu yang dihabiskan pengguna di situs ini. Karena jika terlalu kompleks maka tidak akan banyak pengguna yang tahan lama di sana. Pada bulan Mei 2010, YouTube dilaporkan melayani lebih dari 2 miliar video per hari. 2 miliar video per hari loh guys. Jumlah yang dianggap nyaris 2 kali lipat penonton prime time di ketiga jaringan televisi terbesar Amerika Serikat. Pada Mei 2011, YouTube melaporkan di blog perusahaannya bahwa situs ini menerima lebih dari 3 miliar kunjungan per hari, lebih banyak daripada yang sebelumnya, yang merupakan 2 miliar kunjungan per hari. Bulan Januari 2012, YouTube menyatakan bahwa jumlah tersebut naik menjadi 4 miliar per hari, dari 2 miliar per hari menjadi 4 miliar per hari dalam kurun waktu 2 tahun. Bulan Oktober 2010, Harley, yang merupakan salah satu founder dari YouTube ini, menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan CEO YouTube dan menjadi penasehat perusahaan. Salar Kamangar akan mengambil alih kendali perusahaan ini. Ini dia, Salar Kamangar. Pada bulan April 2011, James Stern, seorang teknisi perangkat lunak dari YouTube ini, mengungkapkan bahwa 30% video di YouTube mewakili 99 kunjungan ke situs ini. Pada November 2011, jejaring sosial Google Plus terintegrasi langsung dengan YouTube dan penjelajah web Chrome, sehingga video-video YouTube bisa ditonton di Google Plus. Bulan Desember 2011, YouTube meluncurkan antarmuka baru atau interface baru yang bisa disebut dengan tampilan yang baru. Kanal video ditampilkan di kolom tengah halaman utama, sama seperti umpan berita situs-situs jaring sosial. Pada saat yang sama, versi baru logo YouTube dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap. Inilah perubahan desain pertama mereka sejak Oktober 2006. Jadi itu merupakan penjelasan saya dari sejarah YouTube ini. Jika kalian sudah menikmatinya, silahkan di like, di share, dan juga di subscribe. Thank you guys for watching. Till next time. Bye.